Kamu siapa? Mereka siapa? Mereka siapa? Siapa Hei, saya? ada apa Siapa? ini? Siapa? Saya siapa? Oh, mau tahu? Ya. Adik-adik di rumah mungkin mau tahu siapa adik-adik. Mari kita ikuti ibadah sampai selesai. Untuk itu, Enci undang adik-adik untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama Rise and Shine. Adik-adik yang diberkati Tuhan, masih tetap berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasa-Nya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik dan sayang. Pujilah Tuhanku Adik-adik, kita menyanyikan lagu Haleluya, angkat suaramu. Haleluya, angkat suaramu, gunakan mulutmu untuk puji Tuhan. Haleluya, angkat kakimu, gunakan tubuhmu untuk puji Tuhan. Mari memuji Tuhan, agungkan Dia, karena Dia Yesus Allah yang hebat. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia, karena Dia Yesus Allah yang dahsyat. Adik-adik, kita buka ibadah ini dengan berdoa. Adik-adik disilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dari pagi, siang hari, hingga sore hari ini. Kami boleh ada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Dan saat ini kami beribadah sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu. Untuk itu Tuhan, berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami beribadah, kami fokus beribadah
tidak mengganggu teman di kiri dan di kanan, tapi kami benar-benar kusuk beribadah kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami buka ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi sambil berdiri karena ini ada gerakannya. Kita menyanyi kasih. K-A-S-I-H. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dengan kita berdoa yang akan dibawakan oleh Enci Mercy. Adik-adik dan guru-guru sekolah minggu, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan mengaku akan segala kesalahan dan dosa kami yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa, lewat pikiran kami, perbuatan kami Tuhan, tutur kata kami, bahkan tindakan laku kami Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau hapus salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah ya Bapa yang menjadi doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita menyanyi bersama-sama hanya satu kali saja. Adik-adik, disilakan duduk. Kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi bersama-sama berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari.
Ya, halo adik-adik, apa kabar hari ini? Dan berharap adik-adik semuanya yang ada di rumah masing-masing bersama-sama dengan mama dan papa, kakak beradik, oma opa dan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Saat ini tiba saatnya orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya orang berdoa dulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Immanuel Bahu dari kolom 1 sampai kolom 28, kami bersyukur kami masih bisa beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan pada saat ini Bapak, tibalah kami untuk bersama-sama belajar lagi dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, berkati juga Inci Ebi yang akan membawakan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini Tora akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik,
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita kita pada hari ini sangat seru. Kenapa Encik bilang seru? Karena di awal tadi Encik Pet ada bertanya Pak adik-adik, siapakah saya? Siapakah adik-adik? Siapakah kita semua? Nah, adik-adik, cerita kita pada sore hari ini, pada hari ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Walaupun adik-adik pada zaman itu banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus yang dianiaya, bahkan sampai dibunuh adik-adik. Wow, ngeri kan kalau udah dengar cerita itu. Luar biasa adik-adik orang punya keberanian. Karena mereka mau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Encik mau tanya Pak adik-adik. Pernah enggak adik-adik merasa sedih kalau berpisah dengan teman-teman atau dengan saudara-saudara? Mungkin karena DP Papa dapat mutasi, DP tambah kerja pindah di tempat yang lain. Sehingga adik-adik harus berjumpa dengan teman-teman yang baru. Paling adik-adik pasti merasa sedih. Aduh, kita tamang-tamang di Manado, di Bahu. Aduh, kira-kira dorang dah ingat enggak Pak kita nih? Nah, adik-adik sama dengan kisah-kisah murid-murid Tuhan Yesus. Contohnya ada Om Barnabas dan Saulus. Mereka harus dan terpaksa harus keluar dari Yerusalem adik-adik. Karena mereka diincar oleh orang-orang yang tidak menyukai tentang Tuhan Yesus. Mereka bahkan direncanakan untuk dibunuh. Kenapa? Karena luar biasa Tuhan memakai mereka adik-adik. Akhirnya mereka lari, mereka bersembunyi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Walaupun mereka tidak berpikir, aduh muka mana torang ini, torang mau bersembunyi di mana, apa yang harus torang mau baking. Tetapi itulah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan menyiapkan semua apa yang torang butuhkan. Apalagi kalau tentang mengabarkan Injil. Tuhan tidak pernah mau tinggalkan orang semua. Mereka lari kemana? Ada yang penasaran? Atau masih tidak ingat tuh firman Tuhan tadi yang torang ada baca tadi? Betul sekali, di Antiokhia. Di sanalah mereka bertemu dengan sahabat-sahabat mereka yang baru. Yang ternyata adik-adik sama dengan mereka. Mereka giat, mereka mau melayani Tuhan Yesus, mau mengabarkan Injil, kabar baik tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan adik-adik tahu tempat itu, Antiokhia itu pertama kali disebut apa? Kristen. Gereja mula-mula berada di situ adik-adik. Luar biasa. Ternyata walaupun mereka sedih keluar dari dorampe kampung halaman, tetapi Tuhan menyiapkan tempat yang luar biasa agar supaya mereka lebih hebat lagi untuk bersaksi membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tempat yang luar biasa adik-adik. Nah, berkat para rasul ini atau berkat murid-murid Tuhan Yesus inilah sehingga sekarang torang merasa
atau torang bersyukur, harus bersyukur adik-adik. Kenapa? Karena torang sudah menjadi seorang atau menjadi Kristen yang sesungguhnya. Iya kan? So ndak lagi bersusah-susah orang mau cari-cari mau pi bunuh, Kang, sama dengan tuh kisah murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ada Om Stefanus yang dibunuh karena ingin mengabarkan Injil. Tidak lagi sampai sekarang. Mungkin kalaupun ada di tempat-tempat yang lain, tetapi apa adik-adik? Mereka tetap semangat untuk memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Begitu juga orang yang ada sekarang ini, walaupun orang masih anak-anak, masih kecil-kecil, orang sudah menjadi Kristen. Sejak lahir saja sudah menjadi Kristen. Tetapi Tuhan minta kepada orang sebagai anak-anak tetap orang bersaksi bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan mau orang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Apapun orang kesaksian hidup yang orang alami setiap hari. Entah itu orang sakit, ya cuma batuk baringus. Nah kan, walaupun orang ada naik kelas, harus orang bersyukur, orang bersaksi. Kita udah naik kelas karena Tuhan Yesus ada kasih pintar pak kita. Tuhan Yesus kasih fokus pak kita supaya kita belajar, kita isi itu ulangan-ulangan. Nah itu saja sudah contoh kecil, contoh sederhana yang bisa orang lakukan. Orang bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Banyak sekali kabar baik yang bisa orang ceritakan kepada setiap orang yang orang jumpai, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah orang. Nah adik-adik, oleh karena itu kita firman Tuhan kita pada hari ini selalu mengingatkan orang. Mari semuanya orang menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Dimanapun, kapanpun, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai torang semua. Amin. Dan saat ini torang akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di sini. Ya, Yesaya pasal 52 ayat 7a dan b. Kembali Inci bilang Yesaya 52 ayat 7a dan b. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya pasal 52 ayat 7a dan b. Sekali lagi nih, orang baca sama-sama yang kuat-kuat nih. Yesaya pasal 52 ayat 7a dan b. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya pasal 52 ayat 7a dan b. Di sini nih, boleh orang lihat di sini nih supaya tidak lupa. Oke, demikian orang bercerita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Nah adik-adik, torang so dengar itu cerita yang dibawakan oleh Enci Debbie Ray. Nah, torang so tahu toh siapa torang, siapa engku, siapa Enci, dan siapa tuh adik-adik. Torang ini semua adalah gereja. Karena torang adalah gereja, torang harus mengikuti Yesus, keputusanku. Kita menyanyi bersama-sama. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingat, ku tak ingat. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, selamanya, selamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Sementara kita membawa persembahan kita,
kita menyanyi segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nama-nama yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai tanggal 3 Oktober. Adik Gracia Filia Angelical Suwu, tanggal 27 September, kolom 25. Adik Putri Serina Soputan, tanggal 27 September, kolom 10. Penatua Encien Santosa, tanggal 1 Oktober, kolom 26. Adik Amiel Jaden Pandey, tanggal 3 Oktober, kolom 8. Dan adik Gabriel Esra Aliando Mamahit, tanggal 3 Oktober, kolom 28. Enci-enci dan engku-engku mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyi, "Oh Tuhan, mohon pimpin." Saatnya kita berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Enci Debire. Adik-adik disilakan duduk. Adik-adik, mari torang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas sukacita yang Tuhan selalu berikan buat kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang kami lewati setiap hari, bahkan sampai saat ini Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ibadah sekolah minggu kami dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa, kesempatan dan kerinduan yang Tuhan berikan buat kami semua dalam persekutuan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, renungkan bersama, mendengarkan ceritanya.
Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Bapa, walaupun kami masih kecil, kami akan selalu memberitakan Injil, selalu membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan surga saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, biarlah apa yang kami berikan itu Tuhan, itu dapat dipakai dan dikelola dengan baik untuk pelayanan yang ada di Jemaat Immanuel Bahu, khususnya buat anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada saat ini Tuhan, sampai hari ini kami dalam situasi yang sangat menakutkan dengan pandemi yang kami alami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya janji Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kami, yaitu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Dan kiranya Bapa kami dapat melaksanakan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kami untuk menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Bapa buat orang tua kami, mama dan papa kami yang selalu bersemangat, bersukacita untuk menjaga dan merawat kami Tuhan. Buka mata pencarian orang tua kami, mama dan papa kami Bapa, dan kiranya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami, bahkan guru-guru sekolah minggu kami yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati sukacita mereka Bapa, Engkau memberkati setiap apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing, baik teman-teman kami bahkan guru-guru sekolah minggu kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita menyanyi bersama-sama Pekerja Kristus yang Mulia sambil berdiri. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, sialah Yesusku luar biasa. Sialah Dia Raja segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya. Anugerah semata, sialah aku dipakai olehnya. Sialah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, sialah Yesusku luar biasa. Sialah Dia Raja segala raja, sialah memanggilku menuai ladangnya. Anugerah semata, sialah aku dipakai olehnya. Sialah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang